Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Dokta Pratama, peserta Latsar Angkatan 3 Kelompok 3 di bawah bimbingan Bapak Apriyatna Utama, SIP, MN. Pada hari ini, Jumat 3 Juni 2022, kami memperoleh pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus hari ini yaitu mempelajari tentang pendalaman agenda 2. Sedangkan pembelajaran asinkronus hari ini kami belajar secara mandiri. Hari ini kami mendapatkan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang kami peroleh yaitu membuat rekaman pengucapan kalimat afirmasi berakhlak dan aktivitas kami selama asinkronus. Berikut ini adalah rekaman pengucapan kalimat afirmasi berakhlak dari saya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Yang kedua adalah akuntabel. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga adalah kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik. Yang keempat adalah harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Yang kelima adalah loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adalah adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Yang selanjutnya adalah tugas kelompok. Tugas kelompok kami yaitu melakukan diskusi berakhlak dalam media live YouTube. Berikut ini adalah hasil diskusi kami di YouTube. 1, 2, 3, 4. Hai teman-teman semua, Hai. selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Dias Dokta Pratama dari UPTD Pusat Layanan Autis di bawah Dinas Pendidikan. Saya sebagai moderator di sini bersama rekan-rekan saya. Saya Yevi Erdianti dari UPTD RSUD Insinyur Soekarno. Saya Ajeng Anggraini dari instansi UPTD Rumah Sakit Umum Insinyur Soekarno. Saya Ria Resti Fauzi dari UPTB Bapeda Wilayah Bangka Selatan. Saya Eka Oktaria dari UPTD RS Insinyur Soekarno, Bangka Belitung. Pada hari ini, kami akan sedikit berbincang-bincang mengenai nilai dasar ASN berakhlak. Tapi sebelum masuk ke materi inti, mungkin saya ada sedikit pertanyaan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Setelah kita mendapatkan materi mengenai nilai dasar ASN berakhlak selama beberapa hari ini di kegiatan Latsar kita, teman-teman pada tahu nggak sih sebenarnya nilai dasar ASN berakhlak ini kapan sih diluncurkan dan oleh siapa? Mungkin Mbak Yevi mau sedikit bercerita. Boleh. Peluncuran nilai ASN berakhlak ini pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Bapak Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Oke, pada saat peluncuran nilai dasar berakhlak ini itu berbarengan dengan yang namanya employed branding. Apa sih isi semboyan dari employed branding? Semboyan dari employed branding yaitu bangga melayani bangsa. Oke, terima kasih Ibu Yevi atas penjelasannya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa sih yang menjadi latar belakang munculnya nilai atau core value dari berakhlak ini? Mungkin Ibu Ajeng mau sedikit bercerita. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit berargumen tentang latar belakang core value berakhlak itu. Latar belakang core value berakhlak adanya perbedaan terhadap nilai-nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, Kemenpan RB menetapkan
core value baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ajeng atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu mengenai berakhlak. Di sini berakhlak itu sendiri memiliki 7 nilai dasar. Yang pertama yaitu ber. Ada yang tahu nggak? Ber itu singkatan dari apa? Mbak Ria? Berorientasi pelayanan. Oke, berorientasi pelayanan. Mungkin Mbak Ria Resti mau sedikit bercerita mengenai berorientasi pelayanan. Silakan Mbak Ria Resti. Iya, izin mengungkapkan pendapat. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, pelayanan publik yang berkualitas itu kan harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan sebagai tugas utamanya. Nah, kita sebagai ASN itu pelayanan yang berorientasi pada customer service itu adalah wujud pelayanan terbaik kepada masyarakat. Atau pelayanan prima ini dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A. 3A itu apa saja? Yang pertama itu attitude atau sikap, attention, bagaimana kita memberikan perhatian kepada, dalam hal ini instansi saya itu wajib pajak, dan yang terakhir itu action, bagaimana kita melakukan tindakan. Nah, berorientasi pelayanan ini berdasarkan prinsip berakhlak ini terdapat satu kalimat afirmasi yang mengatakan bahwa kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, di dalam kasus ini saya memberikan contoh panduan perilaku terkait dengan meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi di instansi saya itu ada implementasi terkait berorientasi pelayanan ini, ada program yang namanya Samling, Samsat Keliling, serta Setempoh. Nah, Samling dan Setempoh ini merupakan program yang dikembangkan oleh Samsat Bangka Selatan yang tujuannya itu memberikan pelayanan berupa datang langsung ke rumah wajib pajak, sehingga wajib pajak yang jaraknya jauh itu dapat membayar pajak dengan mudah. Jadi dengan adanya sistem jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, dengan sistem ini diharapkan target pajak yang ditargetkan oleh Samsat Bangka Selatan ini itu dapat tercapai dengan mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari atau penjabaran dari Ibu Ria Resti. Selanjutnya kita akan masuk ke A dan K-nya. Ada yang tahu nggak A dan K itu singkatan dari apa sih? Akuntabel dan kompeten. Oke, akuntabel dan kompeten. Mungkin Ibu Yevi Ardianti mau sedikit bercerita nih mengenai akuntabel dan kompeten. Ibu Yevi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, akuntabel. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Contohnya disiplin ini, kita datang dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan serta melakukan presensi tepat waktu. Untuk kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Misalkannya panduan perilakunya, kami seorang perawat wajib mengikuti seminar kesehatan dan mengikuti kegiatan pelatihan dasar seperti BTCLS. Kurang lebih seperti itu, Pak Oke, Dias. luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yevi atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke H. Ada yang tahu nggak H itu dan L itu singkatan dari apa? Baik, H itu artinya harmonis dan L itu artinya loyal. Kalimat Oke, afirmasi baiklah. harmonis sendiri yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Contoh yang best practice-nya yaitu dengan menolong orang lain yang kesusahan. Nah, kemudian yang bad-nya itu dia misalkan ada terjadinya pemukulan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh seorang ASN. Nah, itu salah satu sikap tidak menghargai orang lain.
yang termasuk dalam bad practice dari Harmoni sendiri. Kemudian loyalty ini yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contoh base-nya yaitu perawat tidak membocorkan data privasi pasien kepada orang lain. Nah, itu salah satu panduan perilaku menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian mungkin yang bad-nya, ada sebuah kasus yaitu seorang dokter itu membocorkan data pasien kepada orang lain, ataupun membicarakan hal-hal yang tidak pantas itu misalkan dibicarakan di Facebook, di WA, jadi bahan gosip lah intinya, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Ajeng, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Ajeng. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke A yang terakhir. Ada yang bisa jawab A yang terakhir itu singkatan dari apa? Adaptif. Oke, terima kasih Bu Eka. Mungkin Ibu Eka mau sedikit bercerita nih mengenai nilai-nilai dasar adaptif. Silakan Ibu Eka, kami persilakan. Adaptif sendiri itulah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Untuk contoh best practice-nya di lingkungan kami kerja, kita selalu mendapatkan latihan-latihan dari dokter untuk diterapkan kepada pasien, terutama teknik-teknik dalam melakukan bantuan hidup dasar ataupun menggunakan alat-alat ventilator guna membantu hidup dasar pasien. Dan bad practice-nya contohnya ada pejabat yang seharusnya memberikan aspirasi tapi mereka malah tidur di saat rapat tersebut. Kurang lebih begitu Pak Dias. Oke, terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Oke, saya akan masuk ke nilai dasar yang terakhir pada huruf K, dan saya sendiri akan menjelaskannya. K itu merupakan singkatan dari kolaboratif. Nilai kalimat afirmasi dari nilai kolaboratif itu sendiri yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Terus panduan perilaku dari kolaboratif itu yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, contoh dari bad practice di tempat kerja saya sendiri di pusat layanan autis. Contohnya kami di pusat layanan autis itu terdiri dari berbagai macam profesi. Contohnya kayak psikolog ataupun terapi bicara, dan juga kami sendiri sebagai seorang fisioterapis. Nah, dari ketiga profesi ini kami saling bekerja sama untuk menangani beberapa pasien yang sama dan untuk memantau perkembangan dari pasien itu sendiri. Nah, kerjasama yang kami lakukan ini tujuannya untuk mendapatkan hasil maksimal dalam proses penterapian dari pasien itu sendiri. Nah, terus contoh untuk bad practice-nya yaitu PNS yang ogah dipindahkan ke ibu kota baru Republik Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa mungkin kurang baiknya kolaborasi antara PNS terhadap negara. Ya, kurang baik untuk kerjasamanya kayak gitu. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau kenapa? Oke, cukup. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast dari saya dan rekan-rekan yang ada di sini. Semoga apa yang kami perbincangkan dari tadi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun yang menonton nantinya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua ataupun penonton.
kami akhiri podcast kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.